Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah perbuatan-perbuatan yang besar tetap kita alami, kita rasakan, dan kita bangun jalan-jalan Tuhan agar perbuatannya boleh dinyatakan di atas kehidupan kita. Kita masih membaca kitab Ulangan hari ini dari pasal 26 sampai pasal 27 ayat yang ke-26. Dan jangan lupa kita baca Lukas di perjanjian barunya pasal 10 ayat 38 sampai pasal 11 ayat 13, dan kitab Mazmur pasal 76 ayat 2 sampai ayat 13, dan hikmat yang kita butuhkan hari ini kita baca dari kitab Amsal pasal 12 ayat 15 sampai 17. Saya ingin mereview sedikit Bapak Ibu bagaimana caranya perbuatan besar Allah itu nyata. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius bahwa dia bisa kuat, bisa tahan. Kenapa? Karena dia berkata bahwa aku tahu siapa Tuhan yang aku percayai. Dalam 2 Timotius, saudara, kita akan baca pasal yang pertama. Kita mulai baca dari ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa dialah yang menyelamatkan kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Ini ayat hafalan kita yang sudah cukup lama. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan Paulus punya kekuatan yang luar biasa. Dia mengakui bahwa dia bisa tahan dalam penderitaan, bahkan dia tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu, kita perlu mengetahui betul siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Allah kita. Allah itu adalah Allah yang maha besar. Dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita bisa melihat siapakah Tuhan dan Allah kita. Karena itu penting, saya suka katakan bahwa kita bahagia bukan karena apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, tentang Tuhan. Tetapi kita bahagia waktu kita menjadikan firman itu sampai pada titik iman, titik percaya. Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Jadi yang membuat kita bisa bahagia bukan karena saudara bisa ngomong firman, tahu banyak firman, tahu tentang agama Kristen. Tetapi yang membuat kita bahagia adalah ketika Bapak Ibu mempercayai Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena apa? Dia akan dipuaskan. Karena itu penting sekali kita bertumbuh di dalam tingkat pemahaman kita tentang Allah lewat firman-Nya. Dan jangan sampai pada titik pengetahuan saja, harus sampai pada titik iman. Kita mempercayai. Disitulah kita akan melihat perbuatan Allah yang besar, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Karena itu saya ingin mengajak saudara bagaimana perbuatan besar Allah ini. Ada banyak kisah-kisah yang luar biasa. Sebutkanlah misalnya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-4. Di situ seorang raja bernama Ahazia mengalami sakit penyakit, dan Elia memberitahu kepada dia bahwa dia tidak akan sembuh, dia akan mati. Nah, ini dahsyat sekali. Allah bisa memberitahu kepada saudara dan saya. Nabi Elia diberitahu bagaimana bahwa Ahazia akan mati. Di dalam kitab 2 Raja-Raja ini kita melihat pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.
maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat apa yang dikatakan Elia itu begitu luar biasa. Dan Elia adalah salah satu nabi yang dia tidak mengalami kematian karena dia diangkat ke surga, dijemput dengan kereta api yang berapi, dan itu disaksikan oleh Elisa sebagai muridnya. Bahkan Elisa, ketika Elia naik ke surga, jubahnya Elia jatuh, dia ambil, dia galau karena pemuridnya, gurunya, mentornya diangkat ke surga. Sambil sedikit galau dan kesel, dia pukulkan jubah Elia ke sungai Yordan. Dan Alkitab berkata, sungai Yordan itu terbelah dua. Kalau saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja, maksud saya pasal 2 ayat 12-13. Saya bacakan untuk saudara. Di situ dikatakan seperti ini. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku." Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Wah, ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Tuhan yang sama, Tuhannya Elia, Tuhannya Elisa adalah Tuhan kita. Begitu luar biasa. Dia adalah Allah yang maha besar. Dan bagaimana perbuatan yang besar Allah ini bisa dinyatakan dalam hidup kita? Alkitab berkata, kepada orang Israel dia menyatakan perbuatannya. Kepada Musa dia menyatakan jalan-jalannya. Saya percaya bahwa perbuatan yang besar butuh jalan-jalan Tuhan. Karena kalau kita cuma sampai pada titik perbuatan Allah yang besar, kita bisa seperti orang Israel, mengalami perbuatan-perbuatan yang besar, tapi mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Dari mulai Mesir, bayangkan 10 perbuatan Allah. Air berubah jadi darah, mereka lihat bagaimana lalat pikat, bagaimana belalang memenuhi Mesir. Bahkan yang terakhir mereka melihat bagaimana maut berjalan dan tidak bisa menghampiri satu rumah pun mereka. Karena mereka dilindungi oleh darah anak domba dibubuhkan. Dan mereka yang tidak percaya pasti keluarga mereka juga binasa mati sama seperti orang-orang di Mesir. Tapi saudara, kita lihat bagaimana mereka melihat maut begitu mengerikan. Tetapi mereka diselamatkan. Mereka lihat perbuatan yang besar. Laut Kolsom terbelah. Itu di depan mata mereka. Mereka lihat ada tentara Mesir mengejar. Di depan mereka Laut Kolsom. Mereka ketakutan. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Laut Kolsom terbelah 2. Dan mereka berjalan di daratan laut. Wow, itu luar biasa sekali. Karena itu saya berdoa supaya bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang besar ini bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena saya berharap kita bukan hanya melihat perbuatannya, tapi jalannya kita ikuti. Dan perbuatan Allah yang besar itu yang akan kita saksikan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Kita sama-sama tahu ketika satu hari Elia disuruh dicari oleh Raja Ahab. Dia kirim tentara-tentaranya, 50 orang prajurit dengan 1 perwira. Lalu saudara perwira itu berkata bahwa engkau abdi Allah. Dalam ayat yang di 2 Raja-Raja pasal 1, di ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Saya bacakan untuk saudara. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakannya. Memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Kita lihat ini prajurit dan perwira ini enggak hormat sama hamba Tuhan. Raja bertitah, saudaraku, di atas raja adalah raja di atas segala raja. Omongannya tidak sopan. Dia berkata, "Segera turunlah." Dan Elia menjawab, "Kalau benar aku ini abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari Allah memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Dan gelombang ketiga, yang ketiga ini mengerti ada hal yang keliru di sini. Mereka mendengar. Makanya di ayat 13, ketika perwira itu datang dan ketika dia sampai, dia nggak ngomong seperti perwira yang pertama dan kedua. Berlututlah ia di depan Elia serta memohon,
belas kasihan. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka. Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Dan gelombang yang ketiga tentara ini akhirnya selamat. Kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan, karena dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu saya berdoa, biarlah kita akan belajar ke depan bagaimana kita bisa melihat perbuatan Allah yang besar dengan jalan kita menyiapkan jalan perbuatannya. Sehingga kita lengkap, kita bisa melihat perbuatannya dan kita buat jalannya. Itu yang kita harapkan. Kita akan belajar hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Biarlah kebesaranmu, kedahsyatanmu, keajaibanmu nyata atas setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar hari-hari ini bagaimana perbuatan-perbuatanmu yang besar dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom.